Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Falahani dari kelas AKP 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal internasional yang telah saya buat sebelumnya. Langsung saja masuk ke resume jurnal internasional yang pertama, yaitu Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Pabrik Beras Sukoreno Makmur Jember. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan dunia usaha saat ini mengalami persaingan yang cukup ketat, baik dalam bidang industri maupun jasa. Persaingan tersebut salah satunya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, perusahaan terus akan tuntut untuk dapat meningkatkan seluruh aktivitasnya agar mampu bersaing dalam mempertahankan hidup suatu perusahaan sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Kabupaten Jember merupakan kawasan yang dijadikan sebagai sentra beras di Jawa Timur. Karena produksi padi di Jember pada tahun 2013 mencapai 930.027 ton dan pada tahun 2014 mencapai 1.023.567 ton. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Jember 2013 sebanyak 2.381.400 jiwa dan pada tahun 2014 mencapai 2.394.608 jiwa. Pabrik Beras Sukoreno merupakan salah satu perusahaan penghasil beras terbaik di daerah Jember bagian utara yang kualitasnya sangat baik. Perusahaan berdiri sejak 1986 menghasilkan kualitas beras yang baik dan permintaan pasar akan produk beras pada perusahaan ini semakin tahun semakin meningkat. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui tentang perancangan sistem informasi akuntansi persediaan pabrik beras Sukoreno Makmur Jember. Yang ketiga, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penelitian interpretatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian interpretatif dengan ilustratif case study, yaitu menggambarkan sesuatu hal sehingga seseorang mampu memahaminya dan data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Adapun jenis-jenis data yang telah dikumpulkan oleh penulis adalah yang pertama, data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek. Yang kedua yaitu data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, dokumen, laporan historis atau arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Yang keempat yaitu hasil. Hasil penelitian dilihat dari prosedur permintaan pembelian barang dagangan. Yang pertama, prosedur ini dimulai dari bagian yang membutuhkan barang. Dalam hal ini adalah bagian gudang. Bagian ini memeriksa barang apa saja yang akan dilakukan pemesanan barang kembali berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya perputaran persediaan jumlah persediaan minimum yang ada di gudang, berdasarkan bantuan yang dapat dilihat pada kartu persediaan barang dagangan yang ada di gudang, sehingga bagian gudang bisa menganalisis barang apa saja yang perlu dilakukan pemesanan barang kembali. Yang kedua, pembelian atau pembuatan pesanan pembelian hanya dilakukan berdasarkan estimasi orderan pembelian yang ditandatangani oleh bagian gudang dan pimpinan sebagai persetujuan bahwa barang tersebut benar-benar dibutuhkan, kemudian diserahkan kepada bagian keuangan. Yang kelima yaitu kesimpulan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam persediaan barang dagangan di pabrik beras Sukoreno Makmur sudah memadai karena di dalam pabrik tersebut sudah memenuhi unsur-unsur sistem informasi akuntansi, yaitu sumber daya manusia, peralatan, catatan. Dari semua unsur-unsur sudah dijelaskan, maka sudah dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pemilik pabrik untuk mengurangi resiko pada persediaan barang dagangan dalam mencapai tujuan yang baik bagi perusahaan atau pabrik. Yang kedua, penilaian resiko yang diterapkan di pabrik beras Sukoreno Makmur
atas persediaan barang dagangan sudah cukup baik karena pabrik sudah menerapkan kebijakan stock of name secara rutin dan konsisten untuk mengatasi resiko tersebut. Selanjutnya masuk ke resume jurnal internasional yang kedua dengan judul nilai persediaan, aset tetap, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan audit tenure terhadap audit report lag. Yang pertama, latar belakang. Penelitian ini menggunakan aset-aset tertentu dalam laporan keuangan yang memiliki nilai besar dan relatif bersifat lebih kompleks seperti persediaan dan aset tetap. Oleh karena itu, relevan dengan pemilihan variabel, maka objek penelitian yang dipilih adalah perusahaan manufaktur karena memiliki nilai persediaan dan aset tetap yang relatif tinggi sehingga tentunya akan memakan waktu yang lebih panjang bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang mendukung terkait dengan opini yang akan diterbitkan. Perusahaan yang berada dalam kelompok sektor manufaktur dengan nilai persediaan yang tinggi mengindikasikan kompleksitas di dalam komponen persediaannya. Kompleksitas tersebut bisa ditimbulkan dari kuantitas persediaan yang besar dan jenis atau kelompok persediaan yang lebih kompleks maupun di dalam nilai rupiah satuannya. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui pengaruh nilai persediaan, aset tetap, ukuran perusahaan, kualitas audit, serta audit tenure pada audit report lag dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Teknik sampel dalam penelitian ini memakai purposive sampling, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan tolok ukur tertentu, yaitu perusahaan manufaktur yang tercantum di BEI selama tahun 2015 sampai 2017. Yang kedua, laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Yang ketiga, menyediakan laporan keuangan dan data lengkap terkait dengan variabel penelitian. Yang keempat, hasil pengujian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penilaian persediaan yang lebih besar akan memiliki pengaruh dengan arah positif sehingga audit report lag jadi lebih lama. Data penelitian menunjukkan terdapat perusahaan yang memiliki nilai persediaan yang besar namun menyampaikan laporan keuangan audit lebih sedikit seperti PT Arwana Citra Mulia di tahun 2016. Yang kelima yaitu kesimpulan. Melandaskan hasil riset yang diperoleh melalui pengujian statistik serta pembahasan seperti yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap berpengaruh positif terhadap audit report lag. Sementara ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Sedangkan nilai persediaan, kualitas audit, dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Mendasarkan pada keterbatasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menggunakan proksi perbeda untuk mengukur persediaan serta kualitas audit. Untuk perbaikan model ke depan dapat digunakan variabel lain yang lebih relevan seperti pergantian auditor, opini auditor, dan fee audit. Yang terakhir yaitu perbedaan antara jurnal internasional yang pertama dan jurnal internasional yang kedua. Perbedaan dari kedua jurnal internasional ini adalah keduanya mempunyai tujuan penelitian masing-masing, yaitu dilihat dari jurnal internasional yang pertama, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengendalikan segala kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan tujuan penelitian dari jurnal internasional yang kedua adalah untuk mengetahui tentang perancangan sistem informasi akuntansi persediaan pabrik beras Sukoreno Makmur Jember. Perbedaan kedua dari kedua jurnal internasional tersebut terletak pada metodologi penelitiannya, yaitu dari jurnal internasional yang pertama, metodologi penelitiannya menggunakan metode interpretatif dengan ilustratif case study, yaitu menggambarkan sesuatu hal sehingga seseorang mampu memahaminya, dan data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Sedangkan metodologi dari jurnal internasional yang kedua adalah menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.